Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi min al-ansar wal muhajirin wa ala ma'amanu fihi bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Thumma amma ba'd, wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita berwajah kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di pagi hari ini insyaallah. Melanjutkan pembahasan kita di perjumpaan yang lalu. Kemarin telah kita jelaskan al-huquq al-muta'alliqatu bi tarikatil mayyit. Hak-hak yang berkaitan dengan tarikah, peninggalan mayit. Ada hak-hak yang memiliki ikatan dengan peninggalan mayit. Ada 5 hak kemarin telah kita jelaskan. Saya review singkat. Hak yang pertama adalah hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu sendiri. Pada hal ini ada 6 contoh. Jadi ketika mayit mati, hak yang pertama adalah hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Ada 6 contoh. Yang pertama kemarin zakat. Pertama adalah zakat. Bahwa orang yang ketika hidup telah jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakatnya, lalu ia belum mengeluarkan dan ia meninggal dunia, maka hak atas zakat tersebut ada. Setelah kematian wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya seseorang ketika hidup jatuh tempo haul dan sudah nisab daripada tabungan emas ataupun uang, lalu sebelum ia mengeluarkan zakat meninggal dunia, maka ketika ia meninggal, pada harta peninggalannya itu ada hak zakat yang harus dikeluarkan dengan perhitungan yang tepat sebagaimana sudah kita jelaskan di perjumpaan yang sebelumnya. Contoh yang kedua, ada hak jinayah. Hak jinayah adalah hak terhadap sanksi perdata atau pidana daripada harta yang dimiliki oleh mayit sebelum ia meninggal. Ketika seseorang di dalam kehidupan, di antara harta yang ia miliki terjadi padanya kriminal, apakah itu perdata atau pidana misalnya, lalu belum sempat diselesaikan, lalu orangnya meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu masih memiliki hak untuk diselesaikan sanksinya. Kalau di zaman Nabi Muhammad, budak itu adalah harta yang diwariskan.
walaupun dia manusia, karena budak itu bukan manusia di dalam hukum, dan hari ini sudah tidak ada. Ketika budak misalnya pernah tidak sengaja membunuh atau memukul orang, lalu sanksinya belum ditetapkan, pemilik budak meninggal dunia, maka budak ini belum boleh diperlakukan apa-apa kepadanya sebelum haknya diselesaikan dulu. Misalnya tangannya dipotong kalau zaman itu, atau membayar denda sanksi. Kalau hari ini misalnya ada biaya-biaya tilang yang harus dibayar pada kendaraan yang dimiliki, yang terjadinya saat mayit itu hidup, maka mobil ini atau kendaraan tersebut itu tidak boleh dulu diperlakukan apa-apa sebelum haknya diselesaikan. Jadi bukan anaknya nanti yang menyelesaikan, tetapi diambil dari hartanya mayit sejak awal untuk menyelesaikan tersebut. Itu contoh, ya, contoh yang kedua di dalam hak yang pertama. Termasuk juga hak pada harta yang harus diselesaikan adalah ar-rahn, yaitu hak terhadap barang gadai. Jika seseorang menggadaikan sesuatu untuk mendapatkan pinjaman, lalu dia meninggal dunia, maka sesuatu yang digadaikan ini haknya harus diselesaikan, yaitu melunasi daripada pinjamannya. Sehingga barang yang digadaikan tadi ini tidak boleh dulu diperlakukan apa-apa, termasuk waris dan yang semisalnya, sebelum haknya diselesaikan. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat kemarin adalah suknan mu'taddah, ya, hak yang harus dikeluarkan pada harta peninggalan. Yang pertama di dalam contoh yang ketiga adalah hak terhadap tempat tinggal dan kebutuhan primer istri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Sehingga waktu seorang suami meninggal, istri itu memiliki hak dari suaminya untuk mendapatkan, ya, tunjangan kebutuhan primer. Karena dia harus menjalankan ihdah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berias, tidak boleh melakukan aktivitas, berketetapan di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari, maka itu harus diakomodir dari harta peninggalan suami. Dan ini bukan waris. Ini bukan waris. Dihitung biaya sewa rumah selama 4 bulan kalau misalnya harus sewa, kebutuhan makan dan minum selama 4 bulan, pakaian dan yang semisalnya. Itu semua berapa totalnya? Diambil dari harta peninggalan suami. Dan ini tidak sama sekali menjadi waris. Jadi nanti kalaupun akan ada waris di depan, hitungan waris lain lagi. Ini adalah hitungan hak yang pertama yang harus dikeluarkan. Jelas ya? Kemarin sudah saya jelaskan itu semua. Yang kelima di dalam contoh yang pertama adalah hak terhadap harta yang dibeli yang belum dilunaskan, lalu ditetapkan seseorang yang meninggal tersebut pailit. Saya membeli barang untuk dijual kembali, ya, tetapi belum saya bayar. Di dalam perjalanan berdagang saya meninggal dunia, belum habis barangnya, belum laku bahkan. Maka pemilik barang yang pertama ini memiliki hak untuk membatalkan akad, sehingga barang tersebut itu tidak boleh diapa-apakan dulu. Harus tunggu kepada pemilik barang yang pertama untuk membatalkan akad dan mengeksekusi segala sesuatu yang ada daripada barang-barang tersebut. Itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam di dalam hak yang pertama kemarin adalah hissatul amili fi ribhil qirab, yaitu hak bagi hasil, ya, terhadap pemutar modal di dalam akad kerjasama pemodal dengan pemutar modal. Saya pemodal, ada teman saya pemutar modal.
untung bagi hasil 60%, 40%. Lalu ternyata di dalam perjalanan saya meninggal dunia. Dan orang tersebut yang memutarkan modal belum mendapat bagiannya. Maka waktu saya meninggal dunia, ini harus dikeluarkan dulu hak orang tersebut. Oke, ini adalah 6 gambaran hak yang pertama, yaitu hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu sendiri. Lalu yang kedua kemarin adalah mu'anut tajhizi bil ma'ruf, yaitu hak yang berkaitan dengan pengurusan jenazah mayit itu sendiri. Jadi setelah hak yang pertama kita selesaikan, maka kita berpindah kepada hak yang kedua. Apa hak yang kedua? Yaitu pengurusan jenazah. Apakah itu dari proses memandikan, mengkafani, sampai menguburkan dan yang semisalnya, itu diambil dari harta peninggalan mayit, bukan dari kantong anak, ahli waris, kerabat, saudara atau siapapun, tetapi diambil daripada harta peninggalan mayit. Dan itu hak yang harus dikeluarkan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud dengan cara yang baik? Disesuaikan dengan kondisi sosial mayit tersebut. Jika mayit itu memiliki kehidupan yang sederhana, orang-orang yang hidup di sekitarnya di dalam kebiasaannya waktu meninggal pengurusannya itu biasa saja di tempat penguburan umum dan yang semisalnya, maka yang disebut dengan ma'ruf, yang disebut dengan layak adalah yang mengurusnya dengan pengurusan yang sesuai dengan kondisi sosialnya. Tetapi jika si mayit ini berangkat dari keluarga yang kaya, kondisi sosialnya daripada keluarga yang telah meninggal dahulu, dikuburkan di penguburan yang mewah dan cukup mahal, dan memang harta peninggalannya ada, maka anak keluarga, istri, kerabat dan yang semisalnya harus memberikan hak itu. Oh, keluarganya almarhum ini dikuburkan di Sanjung Hill misalnya. Di sana itu bapaknya ada, saudaranya ada, ibunya ada di sana.